Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Setelah berbicara Yang Hongshuan sedikit terkejut, Xiaoyan perlahan menoleh, kemudian menatapnya dengan mata dingin. Pikiran Yang Hongshuan tiba-tiba meraung karena dia menemukannya. Tubuhnya terasa gemetar. Seharusnya masih ada waktu setengah bulan lagi. Yang Hongshuan tidak berani membantah sama sekali. Rasa tertekan ini menyebabkan banyak keringat dingin berjatuhan dari dahinya. Dia tahu itu meskipun dia bisa mengandalkan klan Yang Hua. Saya benar-benar memprovokasi orang di depan saya. Saya pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, saat Xiaoyan sedang melihat Cidian, tiba-tiba aku merasakan nafas yang kuat. Nafas ini tidak berasal dari Sudian, tapi itu datangnya dari langit. Saya melihat titik hitam di kejauhan. Setiap kedipan, pupil matanya berangsur-angsur membesar. Hingga terlihat bahwa itu adalah sebuah sosok. Kemudian aura yang terpancar dari sosok tersebut mengejutkan Xiaoyan. Apakah itu dewa keabadian yang lain? Saat ia mendekat, Xiaoyan sudah merasakan aura kuat di tubuh pihak lain. Angka ini berasal dari langit. Saya kira itu mungkin karena orang yang datang ke sini memiliki niat buruk. Saat ini, Xiaoyan melihat ke samping Yongdong. Menghadapi tatapan tiba-tiba Xiaoyan, Yongdong tampak menjadi bingung. Sosok yang lewat itu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu dipisahkan oleh ratusan kaki, kemudian dia mengangkat tangannya dan menekannya dengan kuat ke arah Xiaoyan. Kelima jarinya terselubung seperti puncak gunung. Segel bintang 9 berkedip di antara alis Xiaoyan. Dengan sebuah gerakan tubuh, dia bergegas menuju 5 jari yang menuju ke arahnya. Saat tersapu, ia melonjak hingga ratusan kaki. Tinju yang dipenuhi cahaya keemasan meledak terus-menerus. Di antara guntur, segel tinju menunjukkan cahaya keemasan dan tabrakan 5 jari memicu dampak ledakan yang kuat. Hingga kedua serangan tersebut diimbangi dan dibubarkan, Xiaoyan melihat sosok yang mendekat. Tatapan itu membuatnya mengerutkan kening. Pasalnya, kemunculan sosok tersebut sudah tidak asing lagi baginya, terlihat sangat mirip dengan Yongdong. Tentu ini lebih seperti Wan Ji, yang sebelumnya dibunuh oleh Xiaoyan dengan keberuntungan abadi dan iblisnya. Apakah kalian semua klan Cimi terlihat sama? Xiaoyan berkata dengan dingin. Lihatlah pria di depan Anda. Meski terlihat mirip, tapi aku yakin dia bukan Wan Ji. Ia mengambil tindakan tanpa alasan, maka pasti ada seseorang di balik layar. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Menghadapi musuh yang datang tiba-tiba, sepertinya dia sudah terbiasa dengan hal itu. Mata pria itu dingin. Hanya ada niat membunuh yang muncul di tubuhnya. Beraninya kamu mencuri tubuh klan Cimi kami. Kematian yang adil, pria itu langsung berteriak keras. Mencuri? Jika Anda ingin mengambil tindakan, ambillah tindakan. Berhentilah membicarakan omong kosong ini. Xiaoyan tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Ini cukup berani, di dunia yang hebat ini, beraninya kamu melakukan kesalahan. Mengapa Anda mengikuti timnya? Setelah pria itu selesai berbicara, tampaknya telah memperhatikan Yongdong. Ia yang memutar kepalanya ke samping dan berteriak. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Wan Ji juga disebut Yongdong. Sekarang pria ini disebut tiruan Yongdong. Dalam sekejap, Xiaoyan menjadi bingung. Yongdong, apakah dia dirimu yang sebenarnya? Xiaoyan menoleh. Dia memandang Yongdong dan bertanya. Yongdong menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, klan Cimi. Selama kamu lebih kuat dari lawan, keduanya bisa menjadi klon satu sama lain. Saya bukan tiruan Yongdong, siapapun sekarang akulah yang asli. Nada tegas Yongdong perlahan keluar. Xiaoyan mendengar ini dan kemudian agak mengerti. Namun masih banyak kebingungan tentang klan Cimi. Saya benar-benar tidak mengerti apa aturan lomba ini. Dan mungkin aku memang salah paham terhadap Yongdong sebelumnya. Siapa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu? Mengapa Anda tidak segera membawa klon Anda ke sini? Pria itu berteriak dengan marah lagi. Di matanya, ia bagaikan Yongdong yang serendah semut. Mata Yongdong tegas, tidak tergerak sama sekali. Kemudian wajahnya itu menjadi gelap. Tunjuk saja ke Yongdong yang asli bila ada. Tapi saat ini, tiba-tiba cahaya keemasan menyelimuti dirinya di depannya. Xiaoyan muncul di hadapannya dalam sekejap dan dia langsung meninju. Rakyatku, apakah Anda bersedia mengambil tindakan?
suara Xiaoyan terdengar di telinga pria itu. Yang terakhir sepertinya tidak menyangka Xiaoyan begitu cepat. Kemudian lengannya terhalang dan nampak di depannya. Pria itu langsung diguncang kembali oleh Xiaoyan. Yongdong menatap Xiaoyan dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Lalu dia menunjukkan tampilan yang rumit. Namanya Wuli. Kekuatannya terletak pada keabadian dewa tingkat pertama. Serangan ini terutama didasarkan pada keterampilan bertarung kekuatan fisik yang kuat. Kelemahannya adalah kecepatan dan kekuatan jiwa yang lemah. Saat ini, suara Yongdong tiba-tiba memasuki pikiran Xiaoyan. Beritahu Xiaoyan informasi tentang pria di depanmu. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Apakah yang dikatakan Yongdong itu benar atau salah? Cobalah dan Anda akan tahu. Sidik tangan Wuli berubah, lalu keterampilan bertarung yang tak ada habisnya mengaum. Kekuatan luar biasa dan kekuatan Xiaoyan saat ini, meskipun dia tidak bisa mengalahkan pria jelek abadi kedua, tapi dia tidak takut dengan keabadian dewa tingkat pertama. Saat keterampilan bertarung ini datang, kekuatan guntur yang ekstrim bisa membuat Xiaoyan menghindarinya. Sambil menghindari, jiwa alam Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Nampak dua roda rulat besar itu, satu di atas dan satu lagi di bawah, membentuk tren yin dan yang. Batu giling jiwa, ini adalah keterampilan bertarung yang sudah lama tidak digunakan Xiaoyan. Saat kekuatan jiwanya sekarang menerobos ke dunia nyata, kekuatan keterampilan bertarung sebelumnya secara alami meningkat 2 kali lipat. Kemudian pria bernama Wuli kaget. Tiba-tiba ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, lalu Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Pada titik ini, hal itu dapat dibuktikan, yang berarti pesan dari Yongdong tidak menipunya. Segera, Xiaoyan perlahan mengulurkan lengannya. Saya melihatnya di udara, sebuah lengan yang panjangnya ribuan kaki muncul. Lengan ini bukanlah kondensasi kekuatan abadi. Itu adalah bagian dari darah dan daging Xiaoyan yang sebenarnya. Itu adalah pertarungan yang luar biasa. Xiaoyan tidak perlu menggunakan tubuh dewa aslinya. Bukan tidak mungkin memperbesar bagian tubuh tertentu, jadi itu sebabnya adegan ini terjadi. Telapak tangan besar itu bergerak langsung menuju Wuli yang menyakitkan. Dia menjepit kelima jari Wuli dan tiba-tiba menariknya menjauh. Jepit saja dengan kuat di telapak tangan Anda. Namun itu masih membutuhkan sedikit usaha untuk membunuh dewa yang abadi. Setelah melukai Wuli dengan serius, kemudian sempurnakan dengan api 3 warna. Sekalipun keabadian Tuhan berada di bawah kuasa sumbernya, itu juga akan berubah menjadi Fly Ash. Saat ini, Xiaoyan tidak hanya abadi sebagai dewa perang, dan itu tidak memerlukan banyak usaha. Aku membunuh yang abadi, dewa tingkat pertama, dengan kekuatanku kurang dari 50%. Mengapa pria paling jelek kedua bisa menghancurkanku sepenuhnya? Meskipun ada kesenjangan yang sangat besar antara setiap level, tapi bukan sesederhana seperti itu. Kecuali kekuatan pria jelek itu tidak berada di level kedua. Namun keabadian Tuhan lebih dahsyat daripada itu. Jika begitu, Jatisi harus membayar mahal untuk itu. Xiaoyan memandangi tubuh hitam yang telah dia ubah menjadi arang. Setelah benar-benar tak bernyawa, baru dia akan menarik telapak tangannya. Pertempuran ini, semua orang di istana Chu melihatnya. Semua orang yang berada di sana menghirup udara dingin. Yang Hongshuan semakin gemetar, lalu wajahnya berubah drastis. Kekuatan yang luar biasa, maka dari itu, saya khawatir dia bahkan lebih kuat dari nenek moyang klan Yang Hua saya.